Anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam suatu moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Tercangkup dalam anggaran sektor publik meliputi 1. Aspek perencanaan, kedua, aspek pengendalian, dan ketiga, aspek akuntabilitas. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapat dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa akan datang. C. Pengertian anggaran sektor publik. Tujuan anggaran sektor publik dibuat adalah untuk menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, dan lain-lain. Tingkat kesejahteraan masyarakat sendiri dipengaruhi oleh kebutuhan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Pengertian kebijakan fiskal dan anggaran. Kebijakan fiskal adalah usaha pemerintah untuk memengaruhi keadaan ekonomi, sedangkan anggaran adalah alat ekonomi paling penting untuk mengarahkan perkembangan sosial masyarakat. Anggaran sektor publik harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kedua, menentukan penerimaan dan pengeluaran unit-unit pemerintah pusat dan daerah. Alasan anggaran sektor publik penting. Yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang. Yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah telah bertanggung jawab. Fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu yang ke-1, anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik.
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknik akan tetapi lebih merupakan alat politik. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenge but attainable atau demanding but achievable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga mudah untuk dicapai. Yang kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain, seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan sebagainya. Jenis-jenis anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran modal atau investasi. 1. Anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya, belanja rutin. Belanja rutin yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintahan. Kenapa disebut rutin? Karena pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Selain contoh belanja rutin, contoh lainnya yaitu belanja administrasi umum, belanja operasional, dan pemeliharaan. Yang kedua, anggaran modal atau investasi. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap. Misalnya, gedung,
peralatan, kendaraan, perabotan, dan lain sebagainya. Belanja investasi atau modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Selain itu, anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutus prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut. F. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Ada 8 prinsip, yakni meliputi 1. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu, sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 2. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. 3. Keuntungan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. 4. Non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. 5. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. 6. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan efisiensi anggaran, serta mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. 7. Jelas. Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. 8. Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. G. Proses penyusunan anggaran sektor publik. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan serangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran sendiri memiliki 4 tujuan. Yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian di dalam pemerintahan. Kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga adalah memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Dan yang terakhir adalah meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Berikut faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran, yaitu yang pertama, tujuan dan target yang hendak dicapai. Kedua, ketersediaan sumber daya seperti faktor-faktor yang dimiliki oleh pemerintahan. Ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan target. Yang keempat adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti peraturan pemerintah baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan keuangan publik akan melibatkan 4 aspek. Yang pertama adalah aspek penganggaran, kedua adalah aspek akuntansi, ketiga adalah aspek pengendalian, dan terakhir adalah aspek auditing. Dari keempat aspek tersebut, ada 2 aspek yang dianggap penting dalam manajemen keuangan. Yang pertama adalah aspek penganggaran untuk mengantisipasi pendapatan dan belanja, dan yang kedua adalah aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan melaporkan segala aktivitas, penerimaan dan pengeluaran atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Siklus anggaran meliputi 4 tahap yang terdiri dari tahap persiapan anggaran atau preparation, yang kedua, tahap ratifikasi atau approval or ratification, yang ketiga, tahap implementasi atau implementation, yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi atau reporting and evaluation. Tahap persiapan anggaran atau budget preparation. Pada tahap persiapan
dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Dalam tahapan ratifikasi anggaran melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Dalam tahap pelaksanaan anggaran atau budget implementation, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran ini. Dalam tahap pelaporan dan evaluasi anggaran, tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dalam aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemui masalah. Ikhtisar. Anggaran sektor publik merupakan proses paling vital bagi organisasi sektor publik karena pertama, anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Kedua, anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Yang ketiga, anggaran dapat membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang terakhir, anggaran merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada publik. Anggaran publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional sendiri adalah pengeluaran yang dilakukan secara rutin dan tidak menambah kekayaan dan manfaat untuk 1 tahun anggaran. Sedangkan anggaran modal atau aset, manfaatnya lebih dari 1 tahun anggaran dan menambah kekayaan.